Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, dimana saja berada, olahraga itu dalam agama kita, yaitu agama Islam, hukumnya diperbolehkan dan dianjurkan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Olahraga dianggap sebagai sarana untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum olahraga dalam agama kita, yang mana olahraga merupakan sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi besar kita menganjurkan untuk berolahraga. Olahraga juga diperbolehkan untuk dilombakan, yaitu akan mendapatkan pahala juga, asalkan dalam olahraga itu tidak ada kecurangan, harus sportif ya. Olahraga junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat suka. Di antaranya yang disukai junjungan kita adalah memanah, berkuda, dan berenang. Namun bukan berarti olahraga yang lain tidak diperkenankan. Saudaraku, olahraga itu juga bertujuan untuk menguatkan tubuh, menguatkan mental, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang olahraga itu ya banyak sekali macamnya. Ada yang berupa permainan, bela diri, senam, jalan kaki, lari ya kecil-kecilan atau mungkin lari cepat, berenang, dan lain-lain. Sedangkan yang sifatnya untuk pembelaan diri, jaga-jaga diri, itu misalnya karate, pencak silat, taekwondo, dan lain sebagainya. Namun semua ini juga harus yang tidak bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Sedang yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti misalnya memakai pakaian yang membuka aurat, itu hukumnya diharamkan. Kalau berenang ya harus yang auratnya tidak terbuka. Saudaraku semuanya, tujuan dari semua itu tersebut di atas, olahraga itu adalah sekali lagi untuk menguatkan tubuh, meningkatkan kemampuan untuk melakukan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olahraga dipahami dalam pengertian ini jika ada orang yang memahami olahraga selain dari pengertian tersebut yang saya sebutkan di atas, sebetulnya ia telah mengeluarkan olahraga dari tujuan yang baik, dari tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju tujuan yang tidak baik atau buruk.
Misalnya permainan-permainan yang batil, permainan-permainan yang memakai yaitu ada unsur-unsur judinya, misalnya ya, totoan dan lain sebagainya. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, dasar hukum mengenai disyariatkannya dan dianjurkannya olahraga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'iddahu lahum mas tata'tum mingku, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini dalam Quran surat Al-Anfal. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah baik daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi seorang mukmin yang kuat dan berkarakter, berkepribadian baik, soleh, itu lebih dicintai daripada orang Islam atau orang mukmin yang lemas, yang lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan keutamaan olahraga dalam Islam, dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mencontohkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian daripada ibadah. Olahraga itu penting karena menjaga kesehatan. Rasulullah SAW juga bersabda seperti yang saya sampaikan di atas, yaitu orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Saudaraku semuanya, olahraga ini seperti bagus sekali diantaranya kalau kita berlatih silat atau pencak atau karate. Karate yang biasanya diawali dengan senam-senam, ya, senam-senam karate itu menguatkan otot-otot kaki, menguatkan otot tangan, otot leher, otot perut, pinggang, terus leher kita, kepala kita, dan lain sebagainya. Ini akan menyehatkan kita, melancarkan peredaran kita. Sebelum kita berlatih yang lainnya, melatih kekuatan kita berdiri, melatih kuda-kuda kita, kuda-kuda kanan, kuda-kuda kiri, tendangan depan, tendangan belakang, tendangan samping, tendangan berputar, dan lain sebagainya. Di samping juga akan menguatkan mental kita, akan menguatkan iman kita. Di dalam olahraga itu juga mestinya harus diisi, yaitu hati kita, pikiran kita, keyakinan kita untuk lebih kokoh ilmu pengetahuan agama kita dan akidah kita, sehingga kita menjadi orang yang lembut namun kokoh, kuat akidah dan fisiknya. Karena yang kokoh, kuat tubuhnya, fisiknya sehat, itu juga akidahnya kuat, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali lagi saudaraku semuanya. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan untuk mari kita yaitu kegiatan olahraga apa sajalah sesuai dengan kemampuan kita. Yang suka bela diri ya bela diri, pencak silat atau mungkin karate, taekwondo, kaishinkan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini memotivasi saya sendiri dan
saudara-saudaraku semuanya di mana saja berada, apalagi yang muda, mari berolahraga. Tiada hari tanpa olahraga. Yang tua juga boleh dan dianjurkan untuk tetap berolahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampunya hanya jalan, ya berjalan. Yang mampunya hanya jalan di tempat, jalan di tempat. Yang mampunya permainan pingpong, silahkan pingpong. Yang mampu bulu tangkis, silahkan bulu tangkis sesuai, namun jangan dipaksakan. Sesuai dengan kemampuan, karena salah satu untuk kita menjadi sehat itu, di samping istirahat yang cukup, juga makan yang baik-baik dan halal teratur. Di antaranya juga kita harus berolahraga. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.